Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News kalian yang setia. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa kita akan melakukan suatu episode yang sangat spesial dengan suatu topik yang khusus menarik, yaitu Superstar for Jesus. Superstar for Jesus, menampilkan dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi dan seorang sahabat yang sangat dekat bersama dengan kami, yaitu pasangan suami istri Edward Chen dan Agnes Chen. Ya, pemirsa sekalian kita tahu bahwa kehidupan kita nih adalah seperti sebuah buku yang terbuka. Amen. Sehingga banyak orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun dimanapun mereka berada itu mereka seharusnya bisa melihat kehidupan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang sangat berhasil dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dan juga dalam dunia entertainment. Kita tahu bahwa dalam kehidupan mereka Tuhan punya satu message yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan menjabarkan bagaimana sih menjadi seorang superstar. Kita akan belajar daripada dua orang narasumber ini. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan ini akan juga membantu banyak daripada pemirsa sekalian untuk menstimulasi daripada kreativitas yang mungkin belum lahir ya Deb ya. Oke? Jadi supaya muncul artis-artis yang baru gitu Daniel. Betul, dan berkualitas dan sangat luar biasa tentunya. Pemirsa, tanpa menunda-nunda lagi, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendengar Edward Chen, saat ini saya sekarang berada di Jepang. Di sini di Jepang ini akan saya ambil beberapa shoot untuk video klip saya yang terbaru. Pujilah Tuhan, segenap batinku puji namanya. Shalom kekasih Tuhan, saya Edward Chen. Saya sekarang lagi berada di Shibuya. Ini lihat suasana Shibuya. Dan hari ini saya akan take beberapa shot video klip terbaru Edward, dan semoga bisa jadi berkat buat saudara supaya menikmatinya. Salam dari Jepang. Nyanyikanlah nyanyian baru di hadapan Yesus, Tuhan dan Raja di hidupku. Kan biasa kan saya bikin Oriental Worship sendiri, udah 3 series. Lalu saya vakum, saya bikin buat dia karena suaranya dia lebih oriental menurut saya. Jadi saya lemparin ke dia, dia udah rilis 2 album juga. Lalu pikir-pikir, aduh Beb, nulis lagu susah kan? Kalau saya bikin buat dia 10 lagu harus bikin. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina.
Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada. Dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda, oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam suatu episode yang sangat spesial, yaitu Superstar for Jesus. Bersama dengan dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Edward dan Agnes Chen. Yeay! Welcome back. Mandarin lagi tuh. Iya, pentatonic. Artinya apa tuh? Penta 5 tonik kuat. Ya, oke, bisa sekalian kita tahu bahwa Edward dan Agnes adalah seseorang, mereka pasangan suami istri yang memberkati banyak orang ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga tempo hari waktu mereka ada di sini. Kita ngomong-ngomong tentang rekaman di Taiwan ya waktu itu. Betul. Betul ya, waktu itu kamu baru dapat kontrak dari sana kan? Betul. So how does it go? So far so good. Oke. Ya, oke. Yang penting sih aku bisa ternyata tidak kepikiran bisa lagu-lagu itu bisa jadi berkat buat orang Chinese sendiri gitu. Oke. Dan tahun depan mereka katanya mau masuk di mainland China, jadi ya kita terus doakan karena mainland China mungkin sekarang udah mau mulai boleh. Mereka mulai banyak terbuka sekali ya. Ya, mulai terbuka. Bagi Injil Kristus ya. Kemarin yang lalu di Hong Kong sih. Kalau yang kemarin-kemarin kan seringan Edward yang datang gitu. Ini udah lama Kak ngelihat Agnes gitu. Iya. Apa kabar Agnes? Sibuk jaga anak-anak ya? Iya. Baru pulang dari Israel juga nih. Iya, betul. So tell us Gimana? about Tell it. us about your trip. Ya seperti biasa kayak di kita gitu. Cuman kali ini lebih fun. Jadi memang aku konsepnya cuma. Kayaknya 5 tahun lalu pasti lebih fun deh. Oh iya. Karena ada saya. Iya. Ya. Ya berarti ke Mesir, ke Israel gitu. Hampir sama trip, cuma ada beberapa tempat yang ada baru yang kita belum pernah pergi juga. Oh, Waktu itu udah sempat pergi mungkin. Jadi sekarang lebih banyak tempat. Nah, kedua kalinya ke Israel. Dan kira-kira apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu dapatkan, sesuatu yang mungkin selama ini terlewat dari kamu gitu? Ya kalau sebenarnya sih kalau pergi ke cuman situs-situs yang kita udah pernah pergi, tidak ada something yang baru. Cuman ketika setiap kali nyampe di situ ada informasi yang baru yang kita dapat dari setiap tour guide lokal berbeda, dan kita dapat ya semakin diteguhkan lagi iman dan juga keakraban dengan peserta yang ikut waktu itu ya jadi beda lagi. Konser juga. Kesaksian mereka tidak konser, tapi kita nyanyi karena waktu itu kan harusnya kita berangkat harusnya 35 orang baru bisa bawa full tim. Tapi nggak nyampe, jadi saya cuman seperti kayak persekutuan aja. Saling sharing lah ya, sharing, saling menguatkan. Iya. Tapi enak dong kalau grup kecil, berarti bisa. Aduh enak banget. Lebih akrab enak banget, gitu lebih kan. enak. Iya, Lebih akrab, jalannya juga lebih enak. Iya. Dan kalian yang mimpin grup waktu itu? Enggak, ada tour guide Dari yang turnya lain. guide-nya tetap ada. Oke, good. Cuman saya cuman sebagai Pembimbing rohani. Ya, pembimbing rohani. Ya. Wow. Naik pangkat sekarang. Amin. Nah, kalau Belajar. Agnes, kira-kira apa yang kamu dapetin kalau waktu kamu dari Israel? Selain kamu bawa madu buat saya. Titip madu apalagi. Kalau saya lebih ke reminding aja gitu kalau Jesus was there, dia tuh exist gitu. Itu yang penting buat aku. Jadi setiap kali di sana ngelihat kuburannya gitu, itu yang membuat kita tuh keluar air mata begitu. Like he was there for us. Saya kira inget-inget dulu waktu Mei. Oh, kita ada renewal juga ya? Kita renewal juga di sana dan semuanya nangis. Iya, sungguh jadi berkat. Jadi kita curhat-curhatan selama 6 tahun kita udah menikah. Lalu dia mempersiapkan, aku udah persiapkan sih, dia mempersiapkan, dia baca, lalu aku juga ngomong. Ya kita saling memaafin di situ. Ternyata peserta yang lain sungguh diberkati dan mereka bilang kita tidak pernah merasakan momen ini di tempat renewal di Kana itu, dan mereka melihat ya karena memang tujuan kami berdua juga jadi satu pasangan yang mungkin saat ini pasangan banyak yang broken, yang hancur. Yeah. Ini salah satu bentuk
pelayanan kita juga untuk jadi inspirasi buat mereka. Puji Tuhan. Kalau kita ngomong proyek apa yang sekarang kalian berdua sedang kerjakan? Nah, ini proyek yang terbaru nih, Oriental Worship, karena series ini kan udah 5 tahun yang lalu udah ini ya, album baru ya? Iya. Okay. Udah stop. Kan biasa kan saya bikin Oriental Worship sendiri, udah 3 series. Lalu saya vakum, saya bikin buat dia karena suaranya dia lebih oriental menurut saya. Jadi saya lemparin ke dia udah rilis 2 album juga. Lalu pikir-pikir, aduh Beb, nulis lagu susah kan? Kalau saya bikin buat dia 10 lagu harus bikin. Buat saya lagi 10 lagu harus bikin jadi 20 lagu. Saya Jadi sama-sama. Jadi kali ini saya bikin konsepnya duet. Jadi ada yang solo-solo tetap, ada yang lagu yang kita berduet bareng dan ya makanya saya namakan New Oriental Worship. Oke. Ya, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya. Nah, pemirsa tentu sudah nggak sabar kan pengen tahu wah seperti apa nih, asik banget pokoknya. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Saya juga kan bukan di support gereja dan segala macam. Jadi saya tidak punya dana, murni dari dana apa yang dari penjualan album. Nah, saya untuk produksi lagi the next album begitu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program Superstar for Jesus. Kembali kepada Edward dan Agnes. Nah, yang membedakan Edward, Agnes dengan banyak artis lainnya, artis rohani lainnya itu apa? Mukanya beda. Mukanya udah beda. Sebenarnya tidak ada beda, cuman ya tergantung produsernya, tergantung yang mereka yang mengkonsepin albumnya atau video klipnya. Mungkin bedanya kalau aku kan lebih ke solois, memang aku bukan ngeband. Jadi kalau mau bikin videonya mau tidak mau memang harus kayak seorang solois gitu, video klip, music clip gitu. Kalau PW kan ya harus ngeband gitu atau live begitu ya. Nah, jadi dan juga dari dulu waktu saya pertama kali Tuhan izinkan saya bisa terjun di bidang ini, saya melihat kok video klipnya kok di taman sebentar di rumput, yang nggak jelas begitu. Jadul banget ya. Iya. Ya mungkin sah-sah aja, mungkin stylenya begitu. Cuman saya pikir, aduh, masa di rohani harusnya kan banyak yang kreatif, gitu ya, banyak yang maksudnya yang bisa ini kan, bisa berkarya, yang bisa menarik. Apalagi Edward sama Agnes sering sekali pergi diundang ke suatu kota atau suatu negara ya. Iya, jadi ya pikirnya sekalian shoot juga, sekalian cari angle yang bagus. Nah, jadi bagi-bagiin kita rahasia dong gitu. Boleh. Gimana sih caranya membuat video klip yang menarik gitu? Tanya. Ya, saya sih sebenarnya gini. Udah ada berapa video klip yang kalian buat? Waduh, nggak tahu. Dulu memang saya pakai orang, cuman mengurangi budget, makanya bajak-bajak itu ya. Awas ya. Jadi dia ini hebat banget ya. Dia video klip buat sendiri, vokal buat sendiri, di rumahnya ada studio, punya editing, punya take vokal sendiri, arrangement sendiri, pinter banget dia ini. Arrangement udah kasih orang. Kalau bisa mastering sendiri, kopi sendiri gitu. Semuanya sendiri. Jadi nggak pakai rugi gitu loh. Enggak. Saya berusaha untuk memaksimalkan apa yang Tuhan kasih. Sekalian meminimalisir budget. Atau menambah keuntungan gitu kan. Ya, maksudnya saya juga kan bukan di support gereja dan segala macam. Jadi saya tidak punya dana, murni dari dana apa yang dari penjualan album. Nah, saya
untuk produksi lagi the next album begitu. Ya. Dan untuk itu ya kita harus memilih budget, dan puji Tuhan saya juga orangnya suka di belakang layar sebenarnya. Saya tidak terbayangkan. Saya jadi sudah dia cerita suka dari di depan dulu. layar dan suka di belakang layar. Dia suka di belakang layar kalau pas nggak tampil gitu maksudnya. Oke, Nas, menurut kamu ya dalam membuat suatu video klip itu storyline penting nggak? Kalau sekarang udah jarang banget yang pakai storyline. Biasanya kalau lagu-lagu yang meaningnya ada jalan ceritanya baru kita bikin storyline. Kalian pernah nggak bikin video klip yang ada storyline-nya? Pernah. Ya, ini salah satu video klip yaitu Never Let You Go, album tentang saya tulis buat waktu saya mau married sama dia. Jadi Never Let You Go ya. Jadi saya bikin ya saya cuplik dari kita punya kisah cinta. Jadi mumpung itu sudah ada, jadi saya tempel. Ada beberapa lagu lain juga yang karena tentang ya tergantung lagu sebenarnya, tergantung isi lagu. Jadi ada beberapa juga lagu yang lain, tapi ini yang saya kasih tentang Never Let You Go, tentang kisah cinta kita. Jadinya gitu. Menarik nggak yang Never Let You Go itu? Jadi ya oke lah, jadi menarik juga. Sometimes kan kalau ada story, ada ceritanya, orang kepingin tahu lagu ini divisualisasi dengan cerita begitu. Buatnya di mana nih? Di mana-mana, di Taman Anggrek ada, di skating ice ring ada. Oh, oke, ini berarti udah lama banget dong. Iya, udah lama. Oh, jadi nyeritain dulu awal perjumpaan ketemu sampai bisa kenalan sampai married itu ya. Oh, kayaknya pernah lihat deh. Nah, alat-alatnya berapa kamera tuh? Cuman 1, 2. Selama ini kita bikin simple banget. Simple banget ya, dengan handycam kecil juga. Teman juga dia pakai kameranya dia, pas kameranya saya DSLR saya. Ya. Cuman kalau yang akhir-akhir ini, karena kita cuman kalau diundang ke luar negeri, ya saya bawa DSLR saya. Jadi kita gantian. Kalau Mama pakai bikin video klipnya dia, saya yang syuting. Kalau saya video klipnya dia yang syuting. Tapi ya kebetulan juga kalau pas ada gereja yang undang itu orang multimedianya willing untuk bantu, dia bilang, "Kok Edward biar saya bantu, mau enggak? Saya besok free," dia bilang. Kan biasanya kita ada waktu habis nyanyi, besok kan kita diajak jalan-jalan gitu kan. Tapi daripada jalan-jalan mendingan kita bikin video. Nah itu kan perlu tenaga ekstra ya. Maksudnya gini loh, apalagi kalau udah bepergian ke luar negeri, terus kemudian kalian mungkin pertama kali ke kota itu atau ke negara itu kan pengen lihat-lihat, pengen jalan-jalan. Tapi untuk istilahnya kamu sacrifice pleasure kamu untuk ini itu gimana caranya? Kamu how do you do that dulu? Kok mau gitu loh, repot-repot? Iya, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus ya harus ada yang dikorbankan, harus ada pilihan. Got to pay the price lah ya. Betul. Harus buat pilihan jadi, ya. Jadi saya pikir ya saya juga kepingin saya kepingin nunjukin bahwa orang sekuler bahwa lagu rohani, klip rohani pun itu tidak jauh beda dengan mau dipandang sebelah mata. Ini menarik sekali pemirsa sekalian, untuk Anda yang ingin terjun dalam bidang ini sebagai artis rohani ataupun apapun juga, ini mungkin bisa memberi suatu inspirasi pada episode kali ini supaya kita boleh tahu bahwa menjadi anak Tuhan, kreasi itu tanpa batas. Betul. Gitu ya. Kita akan lihat satu video tayangan singkat tentang satu video klip ini ya dengan judul Never Let You Go, ya? Never Let You Go. Saksikan yang satu ini. I say I love you. Saat jauh darimu
cintaku. Sampai bumi berlalu, I'll be there for you. Janji setiaku padamu, I really do. Forever I will love you and I'll never let you go. Menjalin cinta dengan dirimu. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda.
尊崇高举，祝你荣耀生命。虽然我的肉体和心肠衰残的时候，你仍然是我永远的主。我敬拜你，永远敬拜你，我敬拜你，尊崇高举，祝你荣耀生命。虽然我的肉体和心肠衰残的时候，你仍然是我永远的主。你仍然是我永远的主。Ya, menarik banget gitu Daniel ya. Kalau ngeliat Edward sama Agnes nyanyi itu ya memuji Tuhan, tapi kayak orang pacaran juga at the same time gitu. Pakai gandengan tangan, pakai peluk-pelukan gitu. Itulah serunya ya kalau nyanyi suami istri. Nah, Oke, ini album kan baru. juga. Hah? Nyanyi juga kan? Tapi dia nggak mau kalau disuruh duet sama saya. Duetnya di tempat lain ya? Iya dong. Banyak alasan. Oke, Edward dan Agnes hari ini membawa album baru mereka, New Oriental Worship. Nah, cerita dikit dong di balik pembuatan album New Oriental Worship ini. Spesialnya apa gitu ini? Spesialnya lebih banyak yang berduet. Jadi biasa aku bikin dia, produce dia sendiri-sendiri kan. Ya, spesialnya kita berdua duet. Lalu ada Faith spesialnya. Jadi anak kami yang pertama, Justin Faith, baru 5 tahun. Dia ikut nyanyi, ada satu lagu aku pikir ini anak kecil yang nyanyi cocok, judulnya Jangan Pernah Menyerah. Jadi aku bikin lagu ini, aku bikin anak kecil ngomong gitu, kalau orang tua banyak yang menyerah atau orang dewasa menyerah, jangan loh, jangan putus asa, jangan menyerah. Dia ngomong bahasa Mandarin juga? Enggak, dia nyanyi Indonesia itu. Oh, Indonesia. Iya, aku mau pakai dia bahasa Mandarin, cuman teks lama kan takutnya, padahal udah jadwalnya harus keluar. Ya spesialnya itu, ya musiknya mungkin juga udah 5 tahun. Banyak orang nanya, Edward kok udah bikin lagi Oriental Worship, New Oriental Worship. Soalnya yang terakhir aku kan lagi sibuk bikin yang di Taiwan itu. Jadi memang aku Mandarin album udah di Indonesia ini udah aku lama banget, 5 tahun udah keluar. Selalu album Indonesia, album PW begitu. Lalu ya jadilah ini album untuk memuaskan pendengar. Harapannya apa buat album ini? Ya, yang pasti sih banyak dibeli. 1 juta kopi gitu ya. Amin. Kau mendengar tuh. Sekalipun demikian. Nggak boleh itu ya. Cuman memang kalau zaman sekarang memang semuanya lagi down ya, karena dari segi bajakan dan lain-lain sebagainya. Dengan iTunes, digital kan orang cuma beli satu lalu bisa copy. Tapi anyway, ya kalau mau dilihat begitu kita nggak bisa berkarya. Betul. Tapi ketika melihat banyak orang diberkati dengan lagu, dengan pujian penyembahan, jadi sekalipun istilahnya nombok, tetap kita berkarya. Karena saya percaya Tuhan bisa berkati kita dari tempat lain. Anyway. Amin. Betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, mau kasih kuis dulu ke pemirsa ya. Tadi sudah dikasih tahu kan ini album keberapa? Udah tadi? Oh, udah tadi. Album berapa tadi? 24. Oke. Nah, pemirsa sekalian, ini saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah New Oriental Worship ini ya? Saudara bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email. Formatnya adalah nama, kemudian alamat lengkap, jawaban. Melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa. Atau ke goodnews@anugerah.net bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD New Oriental Worship persembahan dari Edward and Agnes John. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Merah, gue lari ke tengah udah mau hijau, jadi kita kira begitu. Beberapa kali aku lihat, oh detik keberapa nih gue harus lari. Jadi lari di tengah pas hijau, dier semua orang lari. Itu kan Shibuya itu kan perempatan terramai di dunia.
pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, hari ini saya akan melaporkan perkembangan dari Anugerah Learning Center Padang. Selama 3 tahun berdiri, Anugerah Learning Center Padang kini sudah membuka 3 cabang baru. Di mana saja? Mari kita ikuti VT berikut ini. Pada tanggal 26 September 2014, tim Adikku Sayang terbang ke Padang, Sumatera Barat untuk meresmikan Anugerah Learning Center baru. Dipimpin oleh Dr. Philip Sembiring, selama 3 tahun, Center di GKI Padang telah bertumbuh dan terpilih menjadi sebuah distrik untuk mengayomi 3 center baru. Auduri, Seberang Palinggam, dan Cendana yang terletak 3-5 km dari Center Padang. Murid-murid baru ini menerima tas sekolah baru berikut dengan buku dan alat-alat tulis. Ini dapat memperlengkapi mereka untuk berkarya di tahun ajaran yang baru. Kami saat ini sedang membuka center yang terbaru kami di Kota Padang. Tepatnya di mana, Lip? Tepatnya di Cendana Mata Air. Tempat ini berjarak 10 menit dari pusat Kota Padang. Hari ini kami membuka center di daerah yang padat penduduk, ekonominya menengah ke bawah, berdampingan juga dengan jalur kereta api. Terdiri dari 5 orang anak, 2 anak lama dan 3 anak baru, serta 1 ketua center dan 1 guru pembina. 30 murid diterima di program Adikku Sayang dari Distrik Padang. Penyebaran Anugerah Learning Center di 3 lokasi strategis ini akan membuat lebih banyak murid yang hidup dalam ketidakmampuan dan kemiskinan untuk menerima dukungan. Murid-murid ini akan mempunyai kesempatan untuk mengubah jalan hidup mereka, yaitu melalui pendidikan dan dukungan yang tepat. Pemirsa, demikian News Update hari ini. Jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Louis, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan
cobaan ku lalui, mari Tuhan besertaku. Keren banget ya. Well done. Kayak gitu loh. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin pemirsa di rumah nggak tahu gitu ya. Dalam menyajikan sesuatu yang baik, kadang-kadang kita tuh harus menghadapi kayak tadi gitu kan, nyanyi di tengah jalan, orang-orang lagi nyebrang, lu nyanyi sendirian itu orang gila gitu kan. Nah itu gimana sih rasanya? Atau gimana caranya supaya kita bisa tetap cool padahal lagi dilihatin orang-orang tuh ngapain Malu gitu. nggak gitu loh? Anyway, di sana nggak ada yang kenal. Iya. Jadi cuek aja. Itu sampai yang syuting itu naik di red light, apa tuh? Pole. Yang lampunya lampu merah gitu. Naik biar tinggi gitu, biar dapat dari... Naik di lampu merah? Naik di atas itu. Nggak ditangkap polisi Jepang ya? Nggak ada. Langsung kabur. Lalu gue cepat-cepat, jadi waktu merah, gue lari ke tengah udah mau hijau, jadi kira-kira begitu. Beberapa kali aku lihat, oh detik keberapa nih gue harus lari. Jadi lari di tengah, pas hijau, dier semua orang lari. Itu kan Shibuya itu kan perempatan terramai di dunia katanya. Jadi ya cepet-cepet berhenti itu biar. Jadi aku mau bikin konsepnya biar nanti aku percepat. Karena pas lagunya juga aku konsepnya lagu-lagu model-model lagu-lagu upbeat. Jadi aku mau kayak tadi gitu. Jadi aku mau bikin pelan. Jadi orang-orang semua lewat-lewat kamu diem aja sambil nyanyi gitu kan ya. Nah, ini istilahnya gini. Istilahnya kan waktu itu kalian pertama kali ke Jepang juga. Pertama ke Jepang. Nah, bagaimana kalian bisa tahu bahwa tempat yang ini cocok, tempat yang ini nggak cocok gitu? Dari awal sih udah ada kira-kira. Ya kadang-kadang juga dibantu orang di sana. Oke. Dianterin. Jadi kita harus istilahnya pinter-pinter untuk bawa diri supaya kenal istilahnya network lokal gitu ya. Dari gereja kayak atau apa gitu kayak. Harusnya atau tour setiap guide. kali pelayanan kan pasti ada PA-nya kan. Jadi nemenin. Jadi ya itu biasanya kita nanya-nanya sama dia. Lalu dia willing kalau dia bisa syuting, kita minta bantuan. Jadi kalian memang kemana-mana sudah have it in your mind bahwa nanti mau bikin video klip gitu ya, siap berarti? Kalau pas lagi keluar album baru aja sih. Jadi kita pas diundang. Nah ini Desember juga aku lagi undang ke Amerika. Aku mungkin mau bikin untuk yang video klip album ini. Kalau sempat, karena pelayan juga penuh, takutnya capek juga. Nah, tapi itu juga kan tantangannya, waktu capek, terus kita tetap harus bikin video klip. Harus make up, muka udah lemah. Ya, sekali lagi tuh harus bangun pagi lagi, harus persiapan make up dan segala macam. Kalau cowok mungkin lebih simpel ya. Kalau cewek gimana nih Agnes nih? Ya kita nggak bawa baju banyak, ya seadanya gitulah, nggak. Ya kayak kan wardrobe-nya terbatas nih. Kalau misalnya kalian lagi di Jakarta gitu kan istilahnya mau ganti-ganti jauh kan. Kita bisa bawa makeup artis, kalau sana kan nggak bisa ya seadanya. Jadi harus mau bangun pagi makeup sendiri gitu. Iya. Jadi istilahnya diperlukan kerja keras juga nih ya. Betul. Nah ini menjadi seorang superstar bagi Tuhan Yesus. Apakah sebenarnya diri kamu merasa bahwa kamu ini adalah seorang superstar gitu? Jauh banget ya. Jauh banget dari superstar. Jadi maksudnya orang kan melihat, oke deh kita ngomong dulu, social media. Twitter kamu followernya ada berapa orang nih? Twitter sih enggak banyak ya, baru berapa ya? Lupa saya kalau Twitter. Kalau Facebook page yang banyak ya? Banyak. Berapa banyak orang? 187.000 kali. 187.000, hampir 200.000. Nah ini orang lihat, wow Edward Chen gitu ya, wow Agnes Chen gitu. Nah tapi dalam diri kalian sendiri pada waktu orang memperlakukan kalian secara khusus, melihat kalian dengan yang mata yang berbinar-binar itu, dalam diri kalian itu sebenarnya apa yang tersirat gitu loh? Secara manusiawi pasti ada merasa, waduh jadi sorotannya, bukan jadi sorotan, maksudnya kita bangga, tapi satu lagi yang memfilter kita bahwa kita bisa jadi begini karena Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita tidak pernah merasa ini kemampuan saya, apalagi saya benar-benar merasakan ini bukan kemampuan saya. Oke. Banyak yang pintar, lebih jago dan sebagainya, tapi kalau Tuhan bisa bawa sampai hari ini, itu benar-benar kasih karunia Tuhan dan memang Tuhan punya rencana begitu. Nah, kalau misalnya kalian pergi pelayanan atau konser gitu, istilahnya semua orang ada 5.000 orang semuanya Edward Agnes gitu minta foto-foto gitu. Nah, terus kemudian tas dibawain gitu ya, disediakan hotel yang baik, makanan disediakan yang enak. Sampai di rumah misalnya ya,
kalian harus go back to reality. Rasanya gimana tuh? Oh, sama aja sih menurut aku. Merasa Kita ada rasa wow capek gitu ya. Maksudnya harus dealing lagi dengan anak, dengan urusan rumah tangga. Kadang-kadang mungkin istilahnya kalau kamu pergi sendiri kemudian sama istri mungkin lagi bentrok di rumah gitu. Rasanya gimana tuh? Enak nggak itu kayak gitu itu misalnya? Kalau menurut aku how do sih, you overcome this gitu? Kalau menurut aku sih sama semua ya. Aku tidak merasa aku di luar spesial di rumah. Nggak spesial, no. Setiap tempat aku merasa aku spesial. Tapi aku tidak arogan, maksudnya di luarnya karena aku Edward Chen, aku langsung jadi rumah merasa jadi harus jadi seperti apa, enggak. Aku malah merasa aku dimanapun jadi Edward Tandoyo harusnya. Jadi aku tidak pernah merasa pilah-pilah gitu, karena aku sadar, ya sometimes juga aku mau ngangkat barang apa segala macam, lagi di tempat nyanyi pun, mungkin banyak penyanyi yang udah mau ini itu, tapi gue lakuin aja. Jadi be yourself lah ya. Kok kalau aku boleh tambahin ya, kalau di saat kita merasa kita ini superstar, I think it's buat kita yang sebenarnya worshiper. I don't think we are superstar. Kita lebih suka dikasih nama worshiper. Jadi twinkle little star aja deh. Ya, oke, good. Pemirsa sekalian, ini suatu pelajaran yang berharga sekali. Kita akan stay tune di Good News program. Kita juga masih kita bisa dapat birunya. Kalau di Jakarta mau syuting, nggak mungkin dapat biru, abu-abu. Nah itu pengaruh. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih dalam Good News program dalam suatu episode spesial yaitu Superstar for Jesus. Nah, bersama dengan Edward dan Agnes, saya mau tanya nih. Kalian kalau buat video klip kebanyakan kayaknya di luar negeri terus nih ya. Amerika, Jepang, Eropa, terus Hong Kong. Eropa, Taiwan ada. Taiwan. Nah, Indonesia kebagian nggak? Gitu? Di pulau tercinta, Sumba. Emang kenapa sih kok tercinta? Ini mungkin pemirsa nggak tahu nih, Edward Chen itu asalnya dari mana nih? Dari lahir di Surabaya, cuman besarnya di Sumba. Besar di Sumba. Jadi Sumba separuh orang Sumba gitu ya? Yes. Mau sapa teman-teman yang ada di Sumba? Halo orang Sumba. Pasti nonton, karena orang Sumba suka Good News program. Nah, ngomong-ngomong kalau di Sumba kalian bikinnya di mana? Di pantai, di bukit-bukit kan Sumba itu banyak berbukit-bukit ya, hijau, bagus, dan pantainya biru banget. Jadi ya ngambilnya di situ bagus banget, dan cuaca di Sumba itu hampir mirip-mirip di luar negeri loh. Oh really? Iya, karena terpengaruh Australia ya. Iya, langitnya juga masih kita bisa dapat birunya. Kalau di Jakarta mau syuting nggak mungkin dapat biru, abu-abu. Iya. Nah itu pengaruh. Iya. Gitu. Nah kalau di Sumba itu pantai yang spesial namanya apa tuh? Pantai Nihiwatu. Itu hotel. Oke, iya. Kita syutingnya di Leliang. Oh, di Leliang. Jadi kayak private beach gitu. Oh wow. Seru dong. Bagus banget ya berarti ya. Selain di Sumba, biasanya yang spot kalian yang suka di Indonesia itu mana lagi? Ada? Nggak ada. Bali? Bali, tapi aku udah pernah syuting. Karena udah terlalu rame sama. Iya, dan juga kalau di Indonesia itu kebanyakan kita mau pergi ke tempat syuting pasti bayar. Itu kekurangannya. Kalau di luar negeri, even di Singapura, di mana-mana kita pergi Amerika, Eropa, nggak bayar. Oh gitu. Hasilnya juga lebih bagus karena humidity-nya kan beda, humidnya beda, dan itu mempengaruhi lens dan
coloringnya. Nah, sekarang kalau mau ngomong mancanegara, ini yang sudah pernah Edward sama Agnes buat yang mana gitu, yang spesial? Selain Jepang tadi. Yang mungkin yang terakhir di Europe kali. Di Europe. Iya. Di mana tepatnya? Di Berlin ya. Di Berlin, di Venice, Swiss ada. Di mana-mana ada. Yang Oh ya? klipnya Paris Edward ada. di Swiss. Ya, Hampir di Paris. setiap di West Jadi kita Europe, ada kayak hampir. stock shot gitu. Oh, oke. Sambil diliatin nih ada menaranya gitu. Enggak Di sih. Paris. Enggak. Enggak Ada selalu yang ada tapi yang ada. Malah aku udah suka kalau yang terlalu ini kelihatan. di Paris, Kelihatan biar nggak tempatnya kelihatan di Paris. mana. Oke. Nah, Iya. spesialnya apa kalau waktu pas buat di Europe kemarin? Iya, dia punya backgroundnya beda kan, background beda. Lalu yang pasti kan setiap kali di luar negeri warnanya jadi bagus. Maksudnya karena humid itu jadi warnanya lebih bagus. Karena humid apa karena nggak ada polusi di sana? Banyak mobil. Karena mungkin posisi matahari juga kali ya. Oh, posisi matahari. Dalam Ya, pasti negara kering tropis sih, dan kan negara luar negeri kan subtropis kering. juga ya. Iya, luar negeri kan kering juga. Jadi iya, Anda tahu kenapa beda aja gitu. Musim dingin waktu itu atau musim Enggak, panas? udah mau masuk musim panas. Oh, oke. Ya, good. Well, kita akan lihat ya. Pengen video lihat klip. nih ya. Boleh. Ya, Oke, pemirsa sekalian, kita akan lihat satu video klip yang terakhir dari Agnes Chen. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Segmen terakhir dari Good News program Superstar for Jesus. Nah, pemirsa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang tinggal di Samarinda, ya. Dia mengirimkan SMS dan bersaksi, 7 bulan yang lalu saya mengalami pendarahan. Lalu saya mengirimkan SMS ke tim Good News untuk didoakan. Puji Tuhan, seminggu sesudahnya sakit saya hilang. Sekarang saya sudah sembuh. Puji Tuhan pemirsa. Kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari saudara tadi yang ada di Samarinda, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Thank you Edward and Ya, Agnes sama-sama, for being here. Ya, Iya. terima kasih. Kalian sudah menjadi berkat dan keep up the good work. Yes, You too. terus berkarya ya. Akan Amin, kirim amin, terus sampai ke amin. banyak tempat dan juga sampai ke
kota-kota yang lain di Indonesia ya. Boleh. Suatu kali pergi dong ke rumah misi kita. Di mana? Sulawesi Tengah. Ayo. Hutan. Ayo, benar ya. Ayo, serius. Oke. Anyway, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Lukas pasal ke-22. Kita melihat daripada ayat 24 sampai dengan 27. Lukas 22, 24 sampai dengan 27 firman Tuhan berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pemirsa sekalian, ini ada suatu kontradiksi gitu ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, kita tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa dia membawa kehidupan, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia bahkan mencelikkan mata orang yang buta, membuka telinga daripada orang yang tuli, membuat orang yang timpang itu berjalan. Tetapi di dalam suatu statement yang dia buat bahwa dia berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pemirsa sekalian, hukum dunia ini selalu kerap kali mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memerintah itu adalah orang yang terbesar. Tetapi di dalam prinsip firman Tuhan dikatakan apabila kamu mau menjadi yang terbesar, maka kamu harus menjadi yang paling kecil. Ya, firman Tuhan mengatakan yang awal itu menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Pemirsa sekalian, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, ya tentunya sebagai manusia kita semua ingin menjadi orang hebat, menjadi orang besar, menjadi superstar, menjadi orang kaya, menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi orang yang istilahnya paling nomor satu, pemirsa sekalian. Tetapi di dalam kehidupan kita, marilah kita melihat prinsip firman Tuhan ini yang mengajarkan intinya adalah tentang kerendah hatian. Pemirsa sekalian, sangat jarang sekali untuk kita bisa melihat bahwa pengajaran-pengajaran di dunia ini akan mengutamakan tentang orang lain, mengutamakan tentang bagaimana caranya kita menjadi orang yang sangat rendah hati. Kadang-kadang pada waktu orang mau rendah hati nih pemirsa sekalian ya, kadang-kadang dia sangat sukar sekali karena istilahnya glitternya banyak gitu ya, istilahnya bling-blingnya banyak. Terlalu banyak hal-hal yang istilahnya nggak bisa dipamerkan. Mungkin ada orang yang berkata dulu pertama kali pada waktu ikut Tuhan menyembah Tuhannya seperti ini, tetapi sekarang pada waktu sudah diberkati Tuhan setelah sekian tahun menyembah Tuhannya gini pemirsa sekalian ya. Karena apa? Sekarang cincinnya banyak gitu pemirsa sekalian ya, berliannya gede-gede sehingga nggak lagi seperti ini menyembah Tuhan tapi tangannya dibalik supaya semua orang segereja kelihatan gitu pemirsa. Nah intinya bukan itu, bukan mobil yang kita tumpangi, bukan berapa besar rumah yang kita bisa punya, bukan berapa banyak uang yang kita bisa punya, atau berapa baik baju yang kita bisa pakai, atau mungkin kalau kita traveling nih ya pemirsa sekalian, kalau kita lagi ke airport gitu, kita mau ke luar negeri ketemu dengan orang yang wow traveling dengan first class, traveling dengan business class, nggak ada salahnya sih dengan itu semua. Tetapi mari kita lihat bagaimana kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, marilah kamu menjadi pelayan, marilah kamu menjadi orang yang paling kecil. Karena di mata Tuhan sebenarnya tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin. Hanya selama kita di dunia ini saja yang sangat berbeda. Ya, memang saya tahu sangat berbeda. Lebih enak kumpul dengan superstar, lebih enak kita misalnya dihargai oleh orang. Tetapi yang penting esensi daripada segala sesuatu itu bagaimana tentang hatimu, pemirsa sekalian. Firman Tuhan ini berbicara tentang hati. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, ya, yang sanggup untuk membelah daripada setiap tulang bahkan sampai ke sumsum, mengetahui setiap motivasi daripada orang, pemirsa sekalian. Jadi saya mendorong setiap pemirsa sekalian untuk mulai hari ini, mari kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sangat rendah hati. Di hadapan manusia kita harus rendah hati. Bahkan kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk, misalnya nih ada orang yang bahkan justru bersalah kepada kita. Mungkin bahkan Roh Kudus berkata kepada kita, kamu dulu yang harus istilahnya melunakkan hati kamu untuk minta maaf gitu, untuk melepaskan pengampunan. Mungkin kita berkata, Tuhan yang salahkan sana, saya nggak salah nih Tuhan. Mungkin suamiku yang salah, mungkin anakku yang salah, mungkin orang tuaku yang salah. Tetapi Tuhan berkata ini bukan mengenai siapa lagi yang salah, tetapi bagaimana prinsip atau kerajaan Tuhan ini ditegakkan di antara kita. Tuhan Yesus kita tahu dia datang ke dunia, tentunya
memang dia adalah sebagai raja yang akan menebus, yang istilahnya pada waktu pertama kali dia datang, dia mati di kayu salib, dia datang untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Tetapi justru dia harus mengambil rupa hamba. Firman Tuhan dalam kitab Filipi 2 mengajarkan, kenakan pikiran Kristus, pemirsa sekalian. Kenakan pikiran Kristus, yang dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Bapaknya, ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, yang mengatakan kamu layani aku. Tidak, pemirsa sekalian. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melayani dia. Tetapi Tuhan dengan gentle, dengan lembut, dia mendorong kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita mau memberikan hidup kita nggak perlu lagi istilahnya memegang erat apa yang kita punya, tetapi lepaskan kepada Tuhan. Pada saat engkau mampu melepaskan sesuatu yang sangat berharga, yaitu pride atau kesombongan atau dirimu kepada dia, mahkotamu kamu lepas, mahkota kita, mahkota saya lepas, kemudian saya serahkan kepada kaki Tuhan. Maka Tuhan tahu bahwa di tangan Tuhan hidup kita dapat dirubah menjadi maksimal. Janji Tuhan kepada kita, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu naik dan tidak turun. Tetapi bukan kepala yang kita kejar, bukan nomor satu yang kita kejar. Tetapi kehendak Tuhan, bagaimana firman Tuhan dapat merubah hidup kita menjadi orang yang sangat rendah hati, pemirsa sekalian. Hati kita lembut, hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hati kita melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ini adalah esensi daripada kita menjadi seorang superstar. Kita tahu orang-orang yang merendahkan hati dan juga bahkan dirinya. Tuhan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, dia memperoleh nama di atas segala nama. Kita melihat banyak orang-orang di dalam firman Tuhan seperti Yusuf. Dia merendahkan hidupnya sedemikian rupa. Dia tidak menuntut balas akan kesalahan daripada kakak-kakaknya. Tetapi dia malah menjadi seorang Perdana Menteri yang sangat luar biasa. Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego. Bagaimana orang-orang muda ini menjadi contoh yang sangat luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah posisi mereka di tanah atau di negara buangan. Tuhan tidak pernah melihat circumstance atau masalah-masalah yang ada di sekeliling kita sebagai suatu penghambat. Tetapi Tuhan sanggup memakai setiap masalah-masalah yang ada di sekeliling kita menjadi suatu batu loncatan. Di mana anak-anaknya akan diberkati oleh dia. Karena dia Bapa yang baik. Dan dia ada di pihak saudara. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kita minta Tuhan untuk melembutkan hati kita. Kita minta Tuhan untuk kita boleh menjadi seorang hamba yang benar-benar berhati hamba walaupun kita adalah anak raja. Mau pemirsa sekalian? Kalau mau mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa pemirsa untuk para pemirsa sekalian. Engkau lawat rumah tangga pemirsa Tuhan. Engkau lawat kehidupan mereka. Apapun pergumulan yang mereka punya. Bahkan Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang hari ini Engkau sebenarnya sudah sangat memberkati mereka. Dengan keuangan, dengan posisi yang sangat luar biasa. Mereka sudah menjadi terkenal. Tetapi Tuhan, berikan Tuhan kepada kami hati sebagai hamba Bapa. Bagaimana kami tidak lagi memamerkan diri kami Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kami punya, apa yang menjadi berkat-Mu buat kami, ini boleh dipakai oleh Engkau Tuhan. Untuk menarik orang lain mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, aku melepaskan sukacita, berkat, dan juga damai sejahtera yang sangat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk keluarga saudara, biarlah berkatnya melimpah, sukacitanya melimpah. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Amin, amin. Pemirsa, satu tayangan good news yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa sudah diberkati dan terinspirasi. Pemirsa, tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.